muncul seleksi tilawatil Quran ini salah satu memang tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan terhadap pengiriman delegasi dari Indonesia ke ajang MTQ internasional. Salah satunya Mas ya, tentu banyak tujuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bimas Islam, kembali lagi bersama saya Boy Aditya dalam podcast Bimas Islam to the Point. Dan kali ini kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik, namun sebelum itu kita akan lepas masker terlebih dahulu sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, teman Bimas Islam, Kementerian Agama akan menyelenggarakan acara seleksi tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-26 di Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Dan juga kita sudah berjalan juga melakukan seleksi imam masjid. Nah, untuk membahas terkait dengan hal tersebut, kita akan langsung berbincang bersama dengan narasumber kita pada kali ini, yakni Kepala Subdirektorat MTQ dari Direktorat Penerangan Agama Islam, yakni Bapak Rijal Rangkuti. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Rijal, mungkin terkait dengan STQ ya, STQ tingkat nasional yang ke-26 yang nanti akan diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara ya Pak ya? Iya. Sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Direktorat Penais ini Pak? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait persiapan, saya kira kami terus berkomunikasi dengan pihak penyelenggara ataupun panitia daerah, dalam hal ini Pemprov Maluku Utara. Informasi yang kami dapatkan sudah sampai ke 85% untuk venue-venue lokasi acara. Sebagaimana yang kita ketahui pada pelaksanaan STQ nasional ini ada 4 cabang, yaitu cabang tilawah, cabang tahfidz, cabang tafsir, dan cabang hadis. Dari 4 cabang-cabang tersebut ada 10 golongan. Ada tilawah terdiri dari tilawah dewasa, tingkat anak-anak. Di tahfidz juga ada 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Putra-putri, tafsir dengan berbahasa Arab, putra-putri, hadis dengan sanad dan dengan tanpa sanad. Nah, dari cabang-cabang tersebut pihak panitia daerah sudah menyiapkan venue-venuenya. Alhamdulillah sudah 85% persiapannya, dan insya Allah targetnya memang di pertengahan September atau di akhir September itu semua venue-venue itu sudah rampung 100%. Nah, itu yang terkait persiapan di Maluku Utaranya. Nah, termasuk misalkan soal akomodasi ataupun penginapan, pihak panitia daerah menyiapkan 440 rumah tipe 36 untuk dijadikan sebagai penginapan maupun pemondokan kafilah selama STQ berlangsung. Tentu ini bagian dari persiapan dari yang dilakukan oleh panitia daerah, dalam hal ini Pemprov Maluku Utara, untuk kemudian mempersiapkan, kemudian memberikan semacam penguatan di situ, termasuk fasilitas di rumah tersebut, agar kemudian tentunya berharap peserta, pelatih maupun ofisial yang ikut meramaikan ataupun ikut berpartisipasi di pelaksanaan STQ itu merasa aman, merasa nyaman dan tenang. Saya kira dari penginapan sudah berusaha semaksimal mungkin dari pihak Pemprov Maluku Utara. Terkait transportasi, pihak penyelenggara juga menyiapkan beberapa tambahan termasuk tambahan penerbangan yang semula mungkin penerbangan menuju dari dan ke Maluku Utara itu terbatas. Ini sudah ada permohonan ke pihak maskapai untuk kemudian akan diadakan penambahan rute penerbangan dari dan ke Ternate. Jadi dari sisi transportasi juga melakukan beberapa percepatan
termasuk untuk ferry dari pelabuhan Ternate ke Sofifi. Karena perlu saya sampaikan pelaksanaan STQ nasional ini di Sofifi. Jadi di Sofifi itu dari Ternate harus menyeberang kurang lebih 45 menit. Nah, sehingga kemudian dari sisi armada juga sudah disiapkan ferry, ada 5 buah ferry yang kira-kira bisa kapasitasnya 300 sampai 500 orang sudah disiapkan. Kemudian ada juga untuk VVIP disiapkan 20 sampai 30 speed untuk bisa kemudian kapan saja apapun yang bisa dilakukan gitu. Harus kembali ke Ternate maupun ke Sofifi itu secara transportasi bisa dimaksimalkan. Saya kira panitia daerah juga sudah menyiapkan akomodasi, transportasi dan venue dengan baik. Ya, kita berharap tentunya sisa waktu ke depan yang insya Allah dilaksanakan di 14 Oktober sampai dengan 24 Oktober. 10 hari ya berarti. 10 hari, 2 bulan ke depan kurang lebih ini bisa lebih dimantapkan, lebih dimaksimalkan sehingga harapannya nanti pada pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Nah, dari sisi Kementerian Agama sebagai fasilitator, saya kira kami juga sudah sejak lama mempersiapkan meskipun dihadapkan dengan kondisi PPKM yang memang itu sedikit banyak tentu berimplikasi terhadap persiapan-persiapan yang kami lakukan. Misalkan soal pendaftaran peserta, kita sebagaimana yang kita sudah lakukan sebagai implementasi dari program prioritas Menteri Agama, kami melakukan transformasi digital sehingga sekarang seluruh peserta melakukan pendaftaran itu berbasis aplikasi itu. Melalui online ya Melalui berarti online dan kemudian kita linkkan dengan Kemendagri, Dukcapil sehingga kemudian kita berharap data maupun dokumen yang dikirimkan dari pendaftar, dari peserta itu adalah data yang sahih, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam proses ini memang sedikit banyak kita mengalami kendala juga, karena memang ada beberapa provinsi juga yang belum melaksanakan STQ tingkat provinsi, dikarenakan PPKM yang saya kira sudah 2 bulan 3 bulan kebelakang kan memang tidak bisa dilakukan gitu. Sehingga memang ada beberapa yang bisa kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya berharap tentunya dari sisi pendaftaran ini perbaikan dokumen dan lain-lain itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, di sisi lain kami juga melakukan penyusunan makro berbasis digital juga. Kita sudah membuatkan aplikasi yang nantinya seluruh peserta yang akan tampil akan mendapatkan makro ataupun makro itu soal ya. Soal itu adalah berbasis aplikasi. Jadi sehingga tidak ada seorang pun yang akan tahu soal itu apa yang akan keluar, sehingga kita berharap pelaksanaan STQ ini akan semakin baik, semakin bisa dipertanggungjawabkan dan kredibilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Termasuk beberapa hal yang kami lakukan sebagai penyesuaian pada tahun ini, insya Allah nanti kita akan melakukan makro berbasis aplikasi, pencabutan makro. Jadi ada beberapa golongan, cabang dan golongan yang memang biasanya untuk makro yang dibaca itu diambil 16 jam sebelum penampilan. Misalkan di cabang anak-anak, makro itu biasanya diambil terlebih dahulu 16 jam sebelum penampilan. Nah, jika biasanya itu diambil dalam bentuk di ruangan ataupun mengambil dalam bentuk kerumunan, nah, maka tahun ini menyesuaikan dengan kondisi ini, kita buat juga dengan berbasis aplikasi. Jadi seseorang provinsi, ofisial maupun pembina atau pelatih bisa kemudian tinggal mengambil atau masuk ke aplikasi tersebut untuk dapat memperoleh makro dari peserta yang akan tampil
16 jam ke depannya. Jadi itu beberapa hal yang memang kami lakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi yang ada hari ini. Memang kita harus bersahabat dengan kondisi ini kan. Jadi kita juga memang melakukan beberapa perubahan-perubahan, melakukan beberapa inovasi-inovasi yang tentunya berharap ke depan itu pelaksanaan ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih maksimal. Begitu kira-kira. Iya. Kalau STQ yang ke-26 ini melibatkan berapa peserta itu, Pak? Ya. STQ ini sendiri melibatkan mempertandingkan, tadi saya sampaikan 4 cabang dan 10 golongan. Jika rata-rata per provinsi itu melengkapi, itu maka kurang lebih sekitar 680 orang. 680 orang. Memang ada juga di beberapa provinsi yang mungkin memang dikarenakan satu dan lain hal tidak mengirim pada Lengkap secara lengkap gitu ya. Gitu. Ada memang keterbatasan yang memang masih menjadi problem. Itu saya kira kalau semuanya lengkap total peserta itu 680 orang ditambah ofisial dan pelatih mungkin kurang lebih 1.500 orang. 1.500 orang ya untuk seleksi. Kalau dalam prosesnya seperti apa Pak? Apakah nanti dipertandingkan dulu di tingkat provinsi atau kota gitu misalkan untuk ikut STQ atau langsung saja mendaftarkan gitu? Ya, ini kegiatan MTQ maupun STQ ini kan sudah rutin dilaksanakan sejak tahun 68. Itu memang ada beberapa tingkatan saya kira yang dilakukan gitu, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kemudian pemenang tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, pemenang tingkat provinsi ke tingkat nasional. Nah hari ini yang akan kita lakukan di bulan Oktober ini adalah tingkat nasional. Jadi peserta yang dikirim ke tingkat nasional ini adalah peserta yang menjadi juara di tingkat provinsi. Jadi ada aturannya, memang dia harus melampirkan sertifikat kejuaraan, misalkan dia masuk di 3 besar ataupun memang juara 1, itu yang menjadi prasyarat peserta itu bisa diterima di sistem aplikasi pendaftaran yang kami buat gitu. Jadi dia harus memang pemenang tingkat provinsi, dia mendapatkan mandat dari gubernur dalam hal ini yang sebagai ketua LPTQ tingkat provinsi. Nah itu yang menjadi syarat. Jadi memang bisa dipastikan peserta yang terlibat dalam STQ nasional ini adalah para juara di Provinsi tingkat masing-masing. provinsi masing-masing gitu. Jadi memang prosesnya itu berjenjang ya dari tingkat kecamatan gitu nanti dipertandingkan tingkat kabupaten kota, lalu yang juara-juara tingkat provinsi ini akan dipertandingkan di STQ nasional yang ke-26 ini ya di Maluku Utara tadi ya, di Sofivi. Ada alasan nggak sih Pak kenapa ditunjuk Sofivi sebagai tuan rumah? Penunjukan tersebut melalui semacam rapat koordinasi, kemudian ditentukan dan kemudian ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai keputusan Menteri Agama terhadap penunjukan tuan rumah STQ maupun MTQ nasional. Jadi begitu seterusnya Mas. Jadi setiap tahun pelaksanaan STQ itu sudah melakukan rapat untuk menentukan tuan rumah STQ di 2 tahun berikutnya. Jadi kan kalau MTQ itu bisa saya jelaskan itu cabang dan golongannya itu lebih banyak. Jadi ada dia Fahmil Quran, ada dia Syarhil Quran, ada dia kaligrafi, ada dia kemudian M2IQ dan lain sebagainya. Sedangkan STQ ini adalah seleksi tilawatil Quran yang hanya terbatas di cabang tilawah dan cabang tahfidz, tafsir dan hadis gitu. Jadi pelaksanaannya memang kurang lebih kalau kita sederhanakan itu ya sekali 2 tahun gitu. Jadi STQ tahun ini 2021, nanti ada STQ lagi di 2023 gitu. Nah penentuan untuk tuan rumah itu biasanya dilakukan dengan rapat koordinasi itu yang kemudian diputuskan dengan mempertimbangkan tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga ditetapkan melalui KMA, keputusan Menteri Agama untuk penunjukan tuan rumah pelaksanaan STQ maupun MTQ tingkat nasional. Nah
Itu tadi mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, mungkin teman-teman Bimas Isam yang sedang menyaksikan juga masih bingung nih, apa sih bedanya STQ, MTQ seperti itu Ya. Pak? Ya, kalau MTQ itu Musabakoh Tilawatil Quran itu dilaksanakan kecenderungannya itu dengan banyak cabang. Banyak cabang dan golongan yang dipertandingkan. Misalkan dari tilawah, qiraatus sab'ah dan lain sebagainya kan. Ada tadi saya sampaikan fahmil Quran, syaril Quran, ada kaligrafi, ada seni menulis Al-Quran gitu. Yang memang dilakukan dengan tentu lebih banyak pesertanya gitu. Sedangkan seleksi ini terbatas, jadi seleksi tilawatul Quran ini dilakukan terbatas. Dulunya hanya memang untuk pelaksanaan MTQ internasional kan setiap tahun sebelum pandemi itu ada undangan ke Indonesia. Jadi misalkan ada negara Iran, negara Tunisia, negara Kuwait dan lain sebagainya yang setiap tahun rutin melakukan ataupun melaksanakan MTQ internasional. Nah, untuk kemudian bisa melengkapi data tersebut ataupun untuk bisa mengirimkan delegasi dari Indonesia, tentu kita juga melakukan seleksi yang harus kita lakukan setiap tahunnya gitu, sehingga kemudian muncul seleksi tilawatil Quran ini salah satu memang tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan terhadap pengiriman delegasi dari Indonesia ke ajang MTQ internasional. Salah satunya Mas ya. Tentu banyak tujuan yang lain seperti misalkan bagaimana penanaman nilai-nilai Al-Quran di generasi milenial itu bisa lebih terasa dan lain sebagainya. Tapi salah satu pelaksanaan STQ ini yang memang dilakukan itu adalah untuk upaya dari pemerintah untuk dapat kemudian mengirim delegasi dari Indonesia ke ajang MTQ internasional. Kalau MTQ yang di Indonesia itu sendiri apakah dibuka untuk umum secara mendaftar untuk umum ataukah memang ada seleksi yang berjenjang seperti STQ? Sama, dia seleksinya berjenjang juga dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Hanya secara sederhana saya kira bedanya itu dari sisi jumlah cabang dan golongan yang dipertandingkan. Kalau MTQ itu memang lebih besar, pesertanya sendiri saya kira 1.300 sampai dengan 1.500 orang. Ya mungkin sekitar ya range-nya 1.300 sampai 1.500, sedangkan seleksi ini adalah seleksi terbatas yang hanya golongan-golongan ataupun cabang tertentu saja yang kemudian dipertandingkan gitu sebagai agenda 2 tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ya, dan tadi kan juga sempat disinggung bahwa ada perbedaan dari STQ ke-26 ini karena mengingat masih PPKM ataupun masih masa pandemi ya. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, nanti pertandingannya akan seperti apa? Mengingat kan kita tidak boleh untuk menimbulkan kerumunan seperti itu. Ya, sementara kita terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini gugus tugasnya juga kita berkoordinasi. Memang ada sedikit perbedaan ataupun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang memang belum ada ataupun tidak ada kondisi pandemi ini. Misalkan tadi saya singgung di awal soal makro yang kemudian tidak lagi bertemu, tidak lagi bertatap muka. Itu yang membedakannya. Hari ini kita digitalisasi sehingga kemudian orang dari pemondokan, dari penginapan itu sudah bisa mengakses makro yang akan dibacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita melakukan prokes yang ketat. Misalkan harus PCR semua peserta itu dalam posisi datang dan sampai di titik provinsi itu di Sofivi ataupun di Maluku Utara dengan melampirkan bukti PCR-nya yang negatif, dan kemudian mungkin ada penyesuaian di jadwal tampilnya gitu. Jadi kalau jadwal tampilnya itu kita batasi ataupun kita beri ruang hanya yang tampil begitu, yang datang di posisi itu gitu. Membatasi misalkan jumlah pendamping, membatasi misalkan jumlah ofisial yang ikut terlibat di arena tempat tampil tersebut gitu. Jadi hanya peserta dan maksimal dengan 1 orang yang
yang hadir di ruangan tersebut. Karena kita juga menyiapkan live streamingnya juga. Jadi kita Bisa disaksikan di sana antisipasi ya. dengan live streaming yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia secara langsung. Dan itu kita sudah buat aplikasi atau sudah kita buat live streamingnya. Sehingga kemudian masyarakat maupun ofisial, pembina, pelatih itu juga bisa menyaksikan tanpa harus berada di lokasi lomba. Saya kira perubahan-perubahan maupun yang bisa kita lakukan gitu, inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan semua tentu bermuara dan menuju kepada pelaksanaan yang lebih baik dan melakukan ataupun menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama gitu. Iya. Tadi kalau dikatakan bahwa STQ maupun MTQ itu kan merupakan penyaringan ataupun seleksi dari tingkat bawah ya, dari tingkat kecamatan ya. Berarti sudah ada tim ya di tingkat-tingkat bawah tersebut. Kalau dari melihat trennya tiap tahun itu, apakah ada kenaikan nggak Pak terkait dengan masyarakat ataupun para tafidz atau hafiz itu yang mengikuti agenda ini? Oh iya, kalau kita melihat tren dalam 5 tahun terakhir, saya kira peningkatan cukup luar biasa. Misalkan di cabang tahfidz, hari ini kita melihat misalkan fenomena ataupun kondisi realitas di negeri ini banyak tumbuh dengan subur rumah-rumah tahfidz. Kita bisa lihat di sekeliling kita, kemudian kita bisa lihat di beberapa tempat itu banyak, sehingga secara otomatis masing-masing kecamatan pada saat pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten maupun tingkat kota itu sudah bisa mengirimkan peserta gitu. Nah itu yang mungkin dulu terbatas gitu. Kalau kita ingat mungkin 10 atau 15 tahun ke belakang itu mungkin di cabang-cabang tertentu masih kosong dan sepi peminat gitu. Nah kita melihat tren 5-10 tahun terakhir ini memang khususnya di cabang tahfidz itu memang animo masyarakat cukup tinggi. Ya kita melihat banyaknya rumah tahfidz melahirkan para hafidzoh. Nah itu yang kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah peserta tahfidz. Nah ini kalau dari sisi jumlah, saya kira jumlah peserta itu bisa saya katakan bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, termasuk juga di cabang tilawah gitu, Kak. Cabang tilawah itu juga hampir semua kecamatan sekarang mengirimkan pesertanya gitu, termasuk di daerah-daerah tertentu juga semuanya animo masyarakat cukup tinggi gitu. Sehingga pada pelaksanaannya seleksi ini memang menuntut kualitas yang lebih tinggi gitu. Jadi tingkat kabupaten kota saja hari ini kita melihat persaingannya itu cukup ketat juga ya. Ketat gitu untuk bisa mendapatkan tiket katakannya untuk ke tingkat nasional, mereka harus lebih dahulu bersaing di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi yang persaingannya juga saya kira semakin ketat pastinya. Gitu. Ya, artinya memang pembibitan para kader-kader hafiz ini sudah berjalan cukup baik ya selama 5 tahun terakhir ini kan, dan mengingat dari banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan, bahkan juga di beberapa tempat menyediakan semacam apresiasi berupa beasiswa seperti itu Pak, yang saya ketahui di beberapa daerah terhadap para hafiz itu ada semacam beasiswa untuk pendidikan ataupun apresiasi dari pemerintah kotanya. Hal ini mungkin lebih menghargai gitu ya, mengapresiasi dengan kehadiran para hafiz Quran ini. Lalu selanjutnya nanti ke depannya mungkin apa tujuan besar yang ingin dicapai dengan kegiatan baik STQ maupun MTQ dari Kementerian Agama, Pak? Ya, lahirnya MTQ ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian pemerintah turut serta atau pemerintah mengambil posisi untuk kemudian mengentaskan buta huruf Al-Quran maupun tulisan Al-Quran. Nah ini sebenarnya cita-cita awal pelaksanaan STQ maupun MTQ ini adalah untuk kemudian meningkatkan ghiroh ataupun meningkatkan semangat masyarakat terhadap membaca, memahami, menulis Al-Quran gitu.
Nah ini yang menjadi cita-cita besarnya gitu. Nah kita berharap tentunya melalui pelaksanaan MTQ maupun STQ keinginan maupun giroh dari masyarakat itu akan semakin tinggi, dan pada akhirnya kita berharap dari pelaksanaan ini minimal kemampuan baca tulis masyarakat, baca tulis Al-Quran dalam hal ini itu meningkat dan bisa meminimalisir yang masih belum mampu membaca ataupun menulis Al-Quran. Itu poin pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang makna dan isi kandungan Al-Quran tersebut melalui cabang tafsir. Misalkan kita coba untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang makna dan tujuan ataupun makna maupun kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Pada akhirnya kita berharap ini akan berimplikasi terhadap perbuatan maupun terhadap tingkah laku dari masyarakat. Jadi kita berharap melalui pelaksanaan ini masyarakat tingkat pemahamannya terhadap Al-Quran akan meningkat, tingkat implementasi terhadap nilai-nilai Al-Quran itu juga akan semakin meningkat di lingkungan masyarakat. Sehingga pada akhirnya kita akan memiliki masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik. Tadi kita singgung di tema awal bahwa selain persiapan STQ ke-26 kita juga mau menyinggung sedikit tentang seleksi calon imam besar ya yang akan dikirim ke Uni Emirat Arab ya. Sejauh ini sudah seberapa prosesnya seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Ya baik, saya ingin menyampaikan terkait seleksi calon imam ke Uni Emirat Arab ini adalah bagian dari MOU yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan pihak Kementerian Agama Uni Emirat Arab, di mana dalam MOU tersebut disepakati ataupun diusahakan itu ada 100 calon imam dari Indonesia yang akan dikirim ke Uni Emirat Arab. Tujuannya adalah yang pertama bagaimana kemudian para duta-duta atau imam-imam yang akan dikirim tersebut akan memberikan pengaruh ataupun akan memberikan contoh bagaimana kemudian pemahaman moderasi beragama itu bisa ditularkan untuk daerah-daerah ataupun untuk negara yang mereka dikirimkan tersebut gitu, sehingga bisa dikatakan bagian dari soft diplomation yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu tujuannya saya kira itu untuk bisa kemudian mewarnai saya kira paham keagamaan dan lain-lain yang dilakukan di tempat daerahnya. Nah, pada proses tersebut sudah ada 36 yang terpilih dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir yang dilakukan seleksi, sehingga kita masih membutuhkan sekitar 64 orang lagi untuk bisa menggenapkan 100 orang yang akan dikirim ke sana. Berangkat dari persoalan tersebut, maka kami mencoba menyiapkan dengan kondisi PPKM dan lain sebagainya yang memang sedikit banyak berpengaruh terhadap persiapan-persiapan. Maka kami lakukan pembukaan pendaftaran itu di tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus. Oh, sudah ditutup Sudah berarti ya? ditutup. Nah, dalam perjalanan itu kurang lebih 287 orang yang mendaftar. Nah, kami seleksi karena memang tercantum di flyer dan publikasi kami memang harus hafal 30 juz. Yang diterima untuk mengikuti seleksi berikutnya. Nah, dari 287 tersebut terdapat 213 orang yang lulus tahap seleksi selanjutnya. Dalam hal ini mereka yang hafal 30 juz. Nah, artinya dari 287 itu terseleksilah 213 orang. Kita berharap bisa menyaring ataupun bisa memperoleh calon imam yang berkualitas, yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat, yang kemudian memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, ya, sehingga kemudian bisa menjadi duta-duta Indonesia di negara-negara
yang akan dikunjungi. Nah, setelah proses seleksi kita ini, nanti berapapun yang terpilih dari 213 itu akan diseleksi akhir oleh tim dari Uni Emirat Arab. Oh, dari Jadi sana langsung. dari sana langsung, apakah teknisnya nanti akan dengan daring juga, ataukah dari sana datang ke Indonesia, atau seperti apa, itu masih dalam tahap pembicaraan. Kita masih memastikan dulu dari 213 ini yang sesuai standar yang diharapkan itu berapa nilainya gitu. Kalau nanti memang sudah diperoleh berapa calon imam yang terstandar, yang memiliki nilai ataupun memiliki kemampuan, kompetensi yang diinginkan itu berapa, untuk kemudian diseleksi lagi oleh tim dari Kementerian Uni Emirat Arab. Sehingga kita berharap standar penilaian itu kemudian akan lebih maksimal, sehingga kemudian kita memperoleh peserta-peserta yang nantinya terpilih dari 213 orang ini adalah peserta-peserta yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik gitu. Setelah itu baru nanti kemudian dengan tim seleksi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Baik, Pak Rizal, terima kasih atas waktunya dalam podcast Bimas Isam pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Dan teman Bimas Isam, demikian wawancara kami atau perbincangan kami bersama dengan Kasubdit MTQ dari Direktorat Penerangan Agama Islam, Bapak Rizal Rangkuti. Dan sampai jumpa, kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.